Halo guys, welcome back to my channel Balsa Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Oke, tentunya video ini diperuntukkan buat teman-teman yang sekarang lagi pengen investasi buat agrikultur ya, atau di bidang pertanian. Di video kali ini saya lagi melakukan aktivitas di mana untuk membuat atau mengisi tanah ke polybag, di mana tanah-tanah ini sebenarnya tanah sekam semua ya. Artinya tanah-tanah olahan dikhususkan untuk tanah polybag gitu. Nah, bedanya apa nih kalau misalkan tanah yang biasa sama tanah yang buat polybag ini? Sebenarnya nggak ada bedanya, tetap tanah juga, cuman tanahnya itu diambil khusus untuk dan pakai campuran gitu ya. Ini contohnya kan ini tanahnya nggak ngebindel-bindel gitu ya, dia halus-halus gitu tanahnya. Nah, itu supaya nanti pertumbuhan kecambah akarnya itu bisa masuk lebih mudah guys. Jadi kalau tanah biasa kan dia padat tuh, kayak keras gitu ya, nggak gembur seperti ini gitu ya. Jadi kalau ini gembur supaya nanti kecambah akar yang baru mau mulai berakar itu dia nggak terlalu keras guys, jadi cepet tumbuhnya gitu ya. Dan ini mungkin sebagian teman-teman kalau misalkan yang udah sering melakukan ini pasti udah ngerti lah ya. Dan saya bukan menggurui gitu, cuman sharing aja dan sedikit informasi atau edukasi ke teman-teman yang belum gitu ya, belum pernah gitu. Nah, campuran tanah ini sebenarnya lebih ke kayak apa ya? Bekas padi itu ada apa namanya ya? Cangkang padi. Nah, itu satu ya, kalau misalkan takarannya itu 1 kilo, yaitu juga 1 liter lah, bukan kilo ya. Kalau kilo soalnya beda ya. 1 liter misalkan nih, satu wadah sekam padi. Keduanya ambil tanah itu yang jelas tanah kayak atas tanah gitu loh guys, atas tanah kita kerik gitu supaya nanti halus gitu, bukan dalamnya gitu. Nah, kenapa harus atas atau kulit tanah atas? Supaya nilai zat atau zat-zat protein atau vitamin dalam tanah itu yang dibuat tanaman itu ada di situ. Karena contoh misalkan orang kan kalau misalkan buang sesuatu atau apa tambah kayak organik, misalkan bekas makanan kita atau misalkan bahan-bahan yang terbuat dari bukan dari plastik itu kan semuanya juga kalau udah menguraikan menjadi pupuk tuh ya. Nah, itu kan nggak bisa langsung masuk ke dalam tanah dengan kedalaman sekian kan. Nah, otomatis itu akan berserakan di atas, tanah atas. Nah, itulah pupuk alaminya di tanah itu gitu. Jadi seperti itu ya kalau untuk campuran masalah tanah ini. Dan ini kebetulan kan diperuntukannya untuk mindahin ya, untuk mindahin, bukan di awal kita mau naruh biji ya, bukan ya. Ini bijinya udah tumbuh, bahkan udah 3 sampai 4 cm, bahkan ada yang 10 cm gitu ya. Jadi ini tanahnya selain daripada gembur seperti ini supaya menghilangkan kadar asam ya, supaya si akar yang tadinya udah di polybag itu nggak apa ya, nggak kaget gitu. Ini juga saya isinya juga setengah ya, kalau full kan dia harus dirorek lagi ke dalam kan. Kalau setengah kan ibaratnya nanti tinggal ditaruh aja, baru di uruk
lagi atau diisi lagi tanahnya yang sudah ada bibitnya gitu ya. Nah, pokoknya kalian nanti liatin aja videonya, meskipun ini videonya akan dipercepat terus gitu ya. Nanti akan saya memberikan keterangan-keterangan ya guys ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe channel ini Balsa Indonesia, di subscribe ya guys. Jadi semua petani balsa, petani sengon, jabon semuanya, dan pembeli atau toke-toke, yuk kita berkumpul di sini gitu. Kita berkumpul di sini dengan ajang silaturahim. Kalau memang ada yang salah, saling membenarkan, saling mengingatkan. Ya kalau memang misalkan bermanfaat dan benar gitu ya dengan cara-cara saya, nanti tolong ikutin aja gitu kan gitu kalau filosofinya. Kalau memang misalkan telur meskipun itu emas, meskipun itu kotoran, kalau misalkan meskipun itu ada di piring emas, kalau bentuknya kotoran ya ibaratnya itu jangan diambil guys ya. Tapi kalau memang misalkan itu adalah emas, meskipun itu ada di tengah-tengah kotoran, itu ambil aja guys, sama artinya seperti itu. Jadi meskipun ini walaupun datangnya ilmu itu dari orang-orang yang memang belum berpengalaman bertani, kalau memang bermanfaat dan masuk logika atau masuk akal, ambil aja guys. Kalau memang tidak bermanfaat, meskipun datangnya dari seorang dokter dan itu tidak sama sekali bermanfaat, ya ngapain mesti diambil gitu ya. Itu simpelnya seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel ini dan kita komen-komenan bareng guys di sini. Kita belajar bareng, semoga kita sebagai petani Indonesia atau pemula pun seperti saya, jadi ya setidaknya bisa membantu meningkatkan perekonomian negara kita ya. Gitu, supaya apa? Setidaknya kalau perekonomian negara kita ya mungkin ya, meskipun sekarang sekolah udah gratis ya, setidaknya kan BBM ya subsidi aja lah ya kan, yang masuk logika. Listrik subsidi tambah lagi gitu ya, kan negaranya udah makmur ya nggak gitu guys. Makanya kita sebagai warga negara jangan cuma ngeluh aja guys. Kita harus bekerja keras sama-sama kita untuk memajukan bangsa dan negara kita. Jangan berpangku tangan, jangan saling menyalahkan, jangan saling kayak lu kan presidennya gitu ya. Ya jangan, kita juga sebagai rakyat harus berkontribusi lebih kan. Gitu. Yuk kita lanjut. Nah seperti ini saya aduk-aduk ya, ini gembur sekali ya tanahnya ya, seperti itu. Ya udah, kita sekarang lanjut angkut ke ruangan khusus, di mana ini adalah ruangan buat pemupukan ya guys, atau ipukan, atau disebutnya pembenihan gitu ya. Dan itu kita akan pindahin semua plastik yang sudah kita isi tanah tadi itu ke dalam ya, untuk diisi dengan bibit-bibit yang sudah ada. Cuman ini sebenarnya ini ya, kalian jangan tiru ini ya. Kalau memang misalkan mindahin bibit, ini sebetulnya saya masih siang, baiknya sih sore ya, sekitar ya jam 4 jam 3 lah minimal, kalau mindahin cabutin gini buat pindahin ya, karena menghilangkan kayak panasnya dunia ini guys. Kayak misalkan siang-siang kan panas tuh, jadi daya tahan tanaman mulai rapuh gitu ya, sama kayak babang tampan ini loh yang suka ditolak cintanya ya enggak. Oke, kita lanjut. Nah ini adalah kayak gitu yang tadi saya bilang, ini isi plastiknya itu di setengah aja, supaya nanti begitu masuk itu nggak perlu di lobang-lobangin atau dikeruk-keruk gitu. Jadi langsung aja nanti tinggal diuruk sama tanah yang dari luar ke dalam gitu, atau diisi lagi gitu ya, seperti itu. Nah itu mungkin lebih simpel daripada, atau
Jadi lebih simpel daripada kita harus mengeluarkan atau membolong di tengah-tengah lubang itu gitu. Seperti itu. Ya udah. Nah, jadi buat kalian nanti kalau memang misalkan yang kejadian seperti ini, ya lihat aja videonya sampai habis. Jangan lupa juga guys untuk subscribe channel ini ya. Nah, ini sebenarnya contohnya seperti ini karena satu lubang atau satu polybag itu sebenarnya diisi dengan beberapa atau banyak gitu, sampai 3 sampai 7 kadang gitu ya. Mungkin yang ngisinya itu emang sih udah tua gitu ya, itu udah pensiun gitu ya, jadi nggak kelihatan kali ya gitu kan. Tapi ada baiknya jadi nggak diserang harus sekarang ditanam gitu, jadi bertahap penanamannya gitu. Kayak contoh misalkan saya kan lahannya itu bukan satu hamparan ya, jadi ada yang udah dibersihin ada yang belum gitu kan. Jadi sebenarnya pakai sistem seperti ini bagus juga, karena kan nggak mungkin juga kita bisa selesai dengan waktu 1-2 hari di lahan 1 hektar gitu ya. Ditanam itu pasti kan ada jeda, misalkan entah itu selesai penanaman di satu lahan ini dengan luas 2 hektar, misalkan 3 hari 4 hari dengan 4 orang kerja gitu ya. Apalagi kalau nanam sendiri ya nggak bisa juga kan. Jadi lahan yang sana kalau misalkan udah sekaligus dibersihin semua lahannya, atau ininya udah besar semua kan nggak kekejar. Jadi rumputnya nanti pada tumbuh lagi, ini baru 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 siap tanam kan gitu. Kalau kayak gini kan ibaratnya kita sambil sambil tanam nih, sampai yang ini nunggu besar buat lahan yang gitu. Seperti itu. Jadi saya tidak mengingatkan atau tidak lupa mengingatkan atau tidak bosan-bosan ya untuk mengingatkan kalian yang belum subscribe dulu channel ini ya. Balsa Indonesia ya. Kenapa Balsa Indonesia? Karena kita orang Indonesia. Kenapa Balsa Indonesia? Karena filosofinya adalah untuk semuanya, untuk Indonesia. NKRI harga mati, kata orang. Percuma kalau NKRI harga mati tapi tidak bisa menimbulkan kreativitas atau malas-malasan, percuma. Karena sekarang itu bukan zamannya perang darah guys, zamannya itu perang ekonomi dan perang kreativitas gitu ya. Seperti itu. So buat teman-teman yang mungkin yang masih bujangan atau yang masih muda-muda gitu ya, apa aja kita kerjain. Jangan pernah mentang-mentang misalkan wah saya S1 nih, saya kan S1 hukum, saya kan S1 apa gitu ya, sarjana atau apalagi SMA misalkan. Saya gengsi lah kalau misalkan harus ngerjain kayak gini-gini gitu ya. Saya sebaiknya pikiran-pikiran itu dihilangkan guys, karena itu tidak baik guys. Karena di saat misalkan kita harus bertanggung jawab kepada keluarga kita, ya setidaknya apapun itu asal halal kita harus lakuin gitu. Memang dalam konsep bertani seperti ini, kayak misalkan buat tanam-tanam kayak gini, itu tidak bisa menjamin untuk kehidupan sehari-hari ya, karena kondisinya ini tidak dapat uang sehari-hari, tapi ini tahunan gitu ya. Tahunan kayak misalkan panennya itu harus 3 tahun gitu ya. Kan nggak mungkin setiap hari kan kita butuh makan ya, butuh makan. Atau setiap bulan setidaknya ya nggak bisa gitu kalau ini gitu. Tapi setidaknya gitu loh, masih bisa dihitung gitu loh. Ini disebut untuk kayak misalkan daripada kita menabung ya, uangnya disimpan di rumah atau di bank buat tujuan pendidikan anak, lebih baik di seperti ini kan, investasi juga di pertanian ya enggak gitu. Karena kalau kayak gini kan jadi tanggung jawab sendiri gitu ya, bukan uang. Jadi uang investasi itu bukan ada di orang tapi ada di sendiri. Kita mau ambil kapan atau kita takut rugi atau gimana, ya setidaknya ada di kita sama Tuhan lah begitu. Mungkin video ini akan selesai dalam 2 menit. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe dulu channel ini. Nanti akan saya buatkan video di mana
bibit-bibit ini akan siap untuk ditanam ke lahan atau dipindah. Dia harus seperti apa gitu, dan mungkin cara penanaman yang baik guys ya. Nanti saya akan update gitu. Jadi sekali lagi subscribe aja channel ini dan nantikan video berikutnya. Oke? Oke dong. Ya enggak? Kalau nggak oke jangan dong, harus oke. Kita harus kompak sesama, misalkan pejuang cuan itu harus kompak apapun bidangnya gitu, tapi kita harus tetap kompak demi NKRI. Iya nggak? Oke. Thank you sekali lagi, thank you yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sudah share, yang sudah komen di sini. Nanti saya akan balas komen satu persatu ya guys. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan sukses selalu. Thank you. Bye bye.